Halo Sobat Smart, balik lagi di Rabu Bicara. Banyak banget nih yang bilang kalau mantan pengguna narkoba itu setelah rehabilitasi, walaupun setelah rehabilitasi dia akan mengalami yang namanya relapse atau perasaan ingin nyobain lagi atau coba lagi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang akan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Bang Safes, halo, apa kabar Bang Halo, Safes? baik. Baik. Kita mau berbagi pengalaman nih sama Bang Safes ya Bang ya? Boleh? Boleh. Bang, Boleh. boleh nggak kita nih flashback dulu nih? Mhm. Sebenarnya Abang berapa lama sih Bang menjadi penyalahguna narkoba ini? Dihitung dari tahun terakhir intens 10 tahun. 10 tahun, Tuh, lama banget ya berarti ya? banget, lama banget. Berarti tapi kalau sekarang sudah bersih Bang? Pulih. Pulih ya, maksudnya sudah pulih Ya, gitu. Alhamdulillah sudah alhamdulillah. pulih ya Bang Udah. ya. Nah kalau Abang sendiri nih, menurut Abang apa sih yang bikin jadi penyebab atau misalnya penyebabnya Abang untuk masuk ke dunia tersebut gitu? Sebenarnya kalau kalau dari yang lain gitu, aku kan nggak tahu ya penyebabnya yang lain. Kalau dari diri aku sendiri sih sebenarnya, kalau pengguna narkoba itu, kalau aku ya, itu karena penasaran dulu sebenarnya. Awalnya Heeh. penasaran ya Bang ya? Kayak apa sih rasanya gitu. Oke. Kalau dari lingkungan sendiri gimana Bang? Lingkungan Iya, pengaruh dari lingkungan itu segimana besarnya sih Bang? besar banget. Besar banget. Besar karena Contohnya? circle yang aku biasa main gitu, circle yang biasa aku tempat tinggal aku, terus tempat aku sekolah, semua sih rata-rata banyak pemakainya. Dan awal-awal itu sebenarnya ya itu tadi kayak aku bilang Kak, sebenarnya karena penasaran dulu, karena ngeliat kan dari kecil gitu. Generasi aku kan, aku bilang tadi ke kakak kan, maksudnya generasi aku nih kan panjang gitu Kak. Iya. Aku nih ada di tengah-tengah gitu, generasi yang dari 90, 70, 80-an gitu. Aku nih harus ngelihat mereka nih masih masih aku lihat, oh iya ya dia pakai kayak gini, apa sih rasanya gitu. Oke. Jadi banyak, teman-teman atau lingkungannya yang pakai, jadi otomatis kita penasaran gitu Penasaran, ya penasaran. untuk cobain Bener. gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih Bang yang udah pernah dicoba gitu Bang? Salah satunya aja ya. Ya salah satu aja, nggak usah Hmm, semua. Salah satu aja, salah satu. salah satunya ekstasi. Ekstasi udah Ekstasi pernah aja. coba. Oke Bang, kalau menurut Abang nih, biasanya pengguna itu suka badannya kurus-kurus nggak sih? Enggak Kayak juga. nggak juga ya? Enggak juga. Jangan sampai ketipu dengan, Kadang-kadang biasanya sih yang kelihatan juga kan kalau kurus kan berarti kurang makan. iya Kan ada iya penyebabnya bener. juga. Masa yang gemuk tiba-tiba kalau dites urin positif, kamu makannya banyak dong kan gitu. Karena kan kadang-kadang, ngaruh juga nggak sih ke nafsu makan gitu misalnya Bang? Ngaruh sih, ngaruh ngaruh. Ngaruh kan? Ngaruh ngaruh. Soalnya tuh Ngaruh. banyak yang bilang kalau pengguna tuh biasanya badannya kurus-kurus, terus Beberapa nih Kak, kering. beberapa jenisnya itu ada beberapa jenis tuh yang apa? Memang berpengaruh banget sama badan. Oke. Bang Safet sendiri ngerasain gak sih badannya kurus? Kalau sekarang sih kita lihat udah caem nih, sekarang udah berisi. Nah, Nah, udah dulu gimana Bang? parah, Parah banget ya? parah Karena kurus. 10 tahun juga ya Bang? Timbangan paling ringan berapa tuh berarti? Pernah 50. Pernah di 50. Laki-laki kan nggak normal 50 Kak. Iyalah, Dengan tinggi iya. badan segini Iya lagi. dengan tinggi badan pasti kurus kering banget ya Parah, badannya. parah, Mm, mm, mm. parah. Itu tahun berapa sih Bang yang paling parahnya banget selama 10 tahun nih? Intens gitu ya? Intens. Cuman ada beberapa part per partnya gitu Kak. Maksudnya dari aku mulai berani gitu, berani berani ngegunain. Waktu aku nginjekin ke universitas kan, aku selesai sekolah, berarti ini ada ancang-ancang dalam pikiran aku, wah berarti bebas nih, boleh ngelakuin apa aja terserah aku, karena udah nggak ada aturan-aturan yang maksudnya dalam dalam hidup yang aku jalanin gitu ya sendiri, berarti ada aturan-aturan yang wah kayaknya boleh nih kalau untuk dicoba doang kan gitu Kak. Karena kalau intensnya itu ada, aku pernah nge-range intensitas aku nih dari 2018 sampai 20 tuh aku intens. Dari 2012 ke 2015 aku intens banget itu. Intens banget ya Bang Intens ya. banget. Oke oke. Nah kalau menurut Abang nih, kan tadi katanya pengaruhnya juga dari lingkungan ya, Lingkungan dari lingkungan. teman-teman. Benar. Itu rata-rata usia berapa sih Bang yang di lingkungan Abang yang pakai tuh? Bahkan gini Kak, ada beberapa kalau di lingkungan itu mereka tuh rata-rata ya 20, 18. Mereka yang sudah selesai jenjang pendidikan di sekolah dasar, SMP, SMA tuh mereka pasti selepas itu pasti ada tuh dalam pikiran mereka tuh, mereka kayaknya boleh nih karena gue udah dewasa gitu mikirnya. Cuman ada Kak di beberapa tempat, nggak tahu sih, kalau aku seingat aku di Jakarta tuh ada anak-anak kecil juga masih ada kok Kak Yang udah yang pakai, berani yang berani berani pakai. berani
Oke, berarti Abang juga lihat gitu anak-anak kecil gitu dia makainya. Nah itu, karena kalau aku bilang kan kalau aku nih orang yang penasaran bukan cuma dalam hal pemakai pemakai narkoba ya Kak. Mhm. Dalam lingkungan juga bersosial nih, aku nih orang yang penasaran dia kayak gimana sih sosialnya gitu. Ah, Jadi teman aku tuh di Jakarta banyak banget Kak. yang pakai gitu? Nggak cuman pakai doang. Jadi memang circle aku nih nggak cuman misalkan aku tinggal di Jakarta Selatan gitu. Jadi aku di Jakarta Selatan aja enggak. Kadang Mmm, aku punya temen di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat. Ya aku ngelihat circle mereka, lingkungan mereka, oh ternyata kayak gini mereka gitu. oke, jadi banyak gitu ya dari mana-mana berarti ya, Hmm, Bang, ya, bukan cuma dari satu wilayah enggak, aja. enggak. Berarti Bang Safes ini salah satu yang temennya banyak di mana-mana gitu ya, Bang? Parah, parah. Wah, followers-nya berarti banyak nih kayaknya? Oh, Enggak, kalau enggak ya? followers mah enggak. Beda, Beda. ini mah kalau circle teman-teman di luarnya yang banyak gitu ya, Bang, Benar. ya? Bener. Kalau circle banyak. Pasti suka nongkrong pasti ya, Bang? Kalau nongkrong ya? Iya, Iya. karena suka ngobrol Hobi. hobi. Hobi ngobrol. Hobi ngobrol, asik. Ngomul katanya ngomul. Ngomong mulu. Ngomong mulu. Bisa aja, Bang. Nah, kan yang 10 tahun nih, terus sekarang sudah berusaha untuk pulih ya, Bang? Berusaha banget. Berusaha Banget. banget. Kita boleh tahu nggak sih, Bang, treatmentnya apa aja sih yang Abang lakukan nih supaya, mulai pulih ini? Kadang gini Kak, karena aku pernah direhab juga ya. Kalau direhab kan kita dikurung di satu tempat, terus Mhm, kita dijadwalkan dengan segala macamnya. Mungkin untuk beberapa beberapa individu itu bisa Kak. mhm, Bisa banget mungkin. Cuman ada beberapa individu tuh yang nggak bisa digituin Kak. mhm. Kalau aku kan, aku sadar karena kondisi, situasi yang nyebabin aku nih, kayaknya emang udah nggak harus deh kayaknya. Kayaknya emang harus berhenti gitu Kak. Memang harus Kalau berhenti. aku memang harus bisa berdamai dulu nih sama diri sendiri. Kayaknya memang udah nggak diizinin gitu, biarpun aku maksain itu, harus nih kayaknya. Tiba-tiba ada aja beberapa beberapa kejadian gitu yang sialnya nih akhirnya aduh nggak jadi pakai gitu. Oh, Akhirnya aku sadarin sendiri, kayaknya emang udah gak diizinin nih buat pakai gitu. oke. Berarti Abang masuk ke pusat rehabilitasi ya, Bang, ya? Masuk ya? Ketika masuk ke situ keinginan sendiri ya, Bang, ya? Enggak, Oh, enggak juga. enggak, Jadi awalnya gimana tuh, Bang? enggak. Itu Tiba-tiba dijebak, dijebak dijebak sama sama keluarga? keluarga, curang. Mau tahu Mereka nih gimana nih mereka cara bersikap curang. Mereka bersikap curang. Katanya mau pergi, ayo deh temenin, temenin kan awalnya di rumah tuh masih ada almarhum nyokapnya. Nyokap tuh bilang gini, ayo temenin mama, kita belanja dulu ke Superindo katanya. heeh, Superindo, ayo jalan set. Kok ke Jakarta Timur? Oh ada Superindo kok di Jakarta Timur. di mana-mana ya? Nah, set udah jalan kok belok ke Cibubur. Lah kok dimasukin area ini apa rumah sakit nih? Ini rumah sakit apa? Akhirnya direhabilitasi. Rehabilitasi, berarti akhirnya, andil keluarga juga banyak banget ya, Banyak Bang? banget, banyak Mhm, banget. mhm. Nah makanya kan juga kan kenapa aku pengen berhenti kan gini Kak, banyak dulu orang yang sayang nih sama Mhm, aku mhm. karena dengan intensitas yang panjang itu nggak bisa ngebilangin akunya masih keras kepala gitu, akhirnya kan mereka mereka ada distrust. Iya. Keluarga tuh punya distrust pasti. Ah kamu udahlah biarin lah, kamu mau ngapain kayak, kamu mau mati kayak, kan akhirnya ada ucapan-ucapan gitu dari keluarga kan yang emang udah nggak pengen kehadiran aku gitu loh maksudnya Kak. Ya mungkin aku sadarin sekarang akhirnya, oh ya udah kayaknya emang harus, cuman nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Akhirnya aku ya lebih baik aku ninggalin circle, tapi aku nggak pernah putus komunikasi aku sama kawan-kawan aku Oh, gitu. iya, iya. Berarti sampai sekarang hubungan sama teman-teman masih Masih oke masih ya? masih masih oke. Cuma via Sama mungkin keluarga oke, juga oke, masih. oke. Cuma via LDR-an lah Ya gitu ibaratnya gitu. gitu ya, Bang, ya? Yang penting kan mereka tahu kondisi aku kayak gimana di tempat Di aku yang baru gitu maksudnya. Oke, Bang. Kalau boleh tahu lagi nih, Hmm. tadi kan selain lingkungan dari pertemanan, kalau Mm-mm. dari keluarga ada faktor juga nggak sih, Bang, yang bikin Abang jadi pakai Nggak ada. barang ini? Nggak Kalau ada? kalau keluarga nggak ada. Nggak ada, berarti Nggak ada. benar-benar full dari ini ya, kawan-kawan gitu. Kawan-kawan nih. Kadang malu tapi nggak bisa dibilang kawan-kawan juga sih, memang kayaknya lingkungan sih Kak, Heeh, karena heeh. memang sudah banyak gitu maksudnya, itu udah terjadi bertahun-tahun di lingkungan itu, akhirnya ya kita yang masuk ke situ ke tempat baru akhirnya kita harus ngikutin budayanya mereka Kak gitu. Oh, iya. Intinya sih awalnya mungkin ingin coba adaptasi gitu ya? Adaptasi bener, Adaptasi salah satunya sama, sih itu bener. kumpulan baru, teman-teman baru, ya Mhm, itulah, mhm, cara mendekatkan dirinya gitu iya ya, bener, Bang, ya? Mhm, mhm. salah satunya sih itu bener, emang karena ya yang namanya budaya itu pasti jadi turun temurun, kalau kalau terus terus dibiarkan gitu itu Mhm, bakalan turun temurun. mhm. Tapi kalau aku nih, aku berpikir gini, kalau anak-anak zaman sekarang nih, kalian mau ngapain sih pakai, orang udah banyak kegiatan-kegiatan positif gitu. Mhm. Kalau generasi-generasi yang mereka lahir di tahun 2000-an gitu, buat aku Kak, lu ngapain, lu penasaran sama hal-hal yang kayak gini mah nggak usah, mendingan lu jadi tahuan, kamu jadi atlet e-sport Oh, sambil main iya. Mobile Legend kan Iya, iya, banyak iya, gitu iya. hal-hal positif yang bisa dilakuin.
sama mereka. Mereka sekarang gampang dapetin segala sesuatu, ngelihat dunia luar tuh gampang, cuman dari laptop, handphone, Mudah gitu ya untuk mudah bisa Kak. Jadi dapetin. nggak ada alasan buat mereka, enggak nih, gue harus bergaul sama mereka nih, gue harus gunain ini juga gitu kan, nggak ada alasan maksudnya Kak. Ya awalnya mungkin ingin kelihatan keren kali ya, dari satu satu circle, gua bisa Enggak. gabung nih Tapi sama aku temen pernah ini. keren. Oh, pernah keren. Aku keren banget. Kakak boleh tanya sama Radit. Aku Aku keren banget. keren banget. Aku keren banget. Parah. Oke, oke, oke. Nah, lagi Bang, Mm-mm. kan banyak isu nih kalau misalnya si penyalahguna Mm-mm. atau pengguna itu Mm. kalau udah direhab, kadang dia akan terjerumus lagi nih biasanya. Gini, Gimana nih mereka Bang? nih yang terjerumus lagi, mereka belum siap sebenarnya Kak. Hmm, Mereka hanya di mulut doang ngomong, mhm. ya aku nanti selesai keluar dari sini, aku akan sembuh. Ya, Apa? Kamu balik lagi ke lingkungan kamu pakai lagi, nggak ada jenjang. Biasanya tuh nggak ada range seminggu Kak, sehari 2 hari aja kita biarin dia nih nggak pakai di rumah, yang akhirnya nih ngebuat badan dia nih kayaknya, aku kalau nggak pakai badan aku sakit. Padahal itu cuma psikologisnya mereka. Ternyata aku sadarin kayak gitu Kak. Ini mhm, psikologis aku yang ngebuat aku nih harus pakai lagi gitu. mhm. Padahal sebenarnya mungkin Pakai nggak pakai sebenarnya sama aja Kak. sama aja ya? Sama aja. Heeh. Tergantung psikologisnya aja sih sebenarnya Kak. Ya, ngerubah psikologis itu kayaknya dia harus agak jauh dulu mungkin sama Karena gini, lingkungan lamanya. banyak kan akhirnya banyak stigma nih Kak, Mhm, yang ngebuat orang nih harus balik lagi biar dia nih nggak dibilang kamu kamu antek-antek gitu. heeh. Cuman kan nggak juga harus dibilang antek-antek. Orang kita nih berusaha bagaimana nih, banyak problematika lah di individu-individu para penyalahguna nih Kak. Mhm, Banyak problematika yang harusnya mereka nih gini, aku nih harusnya udah harus sembuh, aku udah harus banyak tanggung jawab, aku yang harusnya bisa ngurusin orang rumah gitu kan. mhm. Contohnya aku yang harusnya udah selesai kuliah, aku yang harusnya udah bisa kerja di tempat enak gitu. Ternyata saat aku ngegunain itu, ini trigger kita Kak gitu maksudnya. Jadi trigger kita yang ngebuat kita nih kalau nggak pakai itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya lah, Mmm. basi banget, Basi banget, basi banget. bener-bener basi banget tuh hal-hal kayak gitu Nah, tuh ya. Emang psikologisnya harus dirubah dulu sampai dianya betul-betul mm-mm, yakin ya mau mm. rehab. Tapi Bang, pengalaman Abang nih kemarin direhabilitasi, rasanya gimana sih Bang? Semengerikan itu kah Enggak, atau kalau kalau dari psikologis aku ya, mhm, aku nih nggak bisa ditaruh di satu tempat, mhm, terus dijadwalin aku harus kayak gimana, kayak nggak bisa kalau kayak gitu, karena aku udah ngejalanin hidup dengan bebas mungkin gitu, tiba-tiba aku dikurung iya, dengan dikasih treatment yang kayak gini, kamu harus makan ini, kamu harus kayak gini, setiap hari kegiatan kamu kayak gini, aku nggak bisa. mhm, Jadi memang banyak penyalahguna nih harus balik lagi ke dirinya sendiri mmm, tanpa paksaan sedikit pun. Kalau mereka nih harus bisa berpikir, banyak banget ternyata kejadian-kejadian yang udah lewat, yang harusnya kita nih sebenarnya salah salah milih keputusan doang sebenarnya Kak. salah milih keputusan. Bisa dijelasin lagi nggak kenapa, salah milih keputusan ini tuh poinnya di mananya gitu Bang? Gini, ternyata kita habis make nih, Mmm, wah enak, enak nih ternyata. Cuman kita nggak ada usahanya buat besok, coba besok nggak usah make kali ya. Jadinya kan trigger yang tadi aku bilang ke kita nih Kak, para penyalahguna, triggernya, aduh tanpa ini gue nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. oke. Memang mindset itunya Mindset ya yang mindset harus sih Kak dirubah sebenarnya, sih, karena kan mindset-nya. berpengaruh banget Kak, banyak apa jenis narkoba gitu, dari psikotropika, benzo pun sekalipun, itu kan banyak pengaruh juga ke mental, psikologis kita, terus emosional kita Kak. Iya. Ini, kemarin tuh selama 10 tahun gimana nih emosionalnya, mood-nya, Awal-awalnya berubah-berubah, berubah-berubah? karena kan ini gini Kak, kita kan kalau aku pilihan aku tiba-tiba disuruh berhenti tak gitu tanpa ada barang, Kaget? kaget Iya. kaget pertama, emosi mah parah Kak, orangnya baperan lagi, Iya, jelek banget, itu jelek banget Kak, aku akuin aku orangnya baperan ya, iya. parah. Dengan bapernya itu tuh makanya ngelihat akhirnya aku sadarin banyak kejadian-kejadian dulu-dulu nih, ternyata gue orang aneh parah, seaneh itu gitu maksudnya Kak, Karena itu. seaneh itu. Tapi banyak nggak sih dari teman-teman atau dari lingkungan yang komen gitu, ketika kan pasti akan ada perbedaan ya ketika Ada. Mereka bilang, lu mah bullshit. Ya, itu mah kalau orang Sunda mah bilang saburting lah. oh, heeh, ya, kadang juga ada yang peduli, ada yang enggak ya, Ada, Bang, ya. Tapi, rata-rata dari lingkungan pertemanan di kampus atau ya ada sih, teman-teman ada yang beberapa yang bilang, lu mah bullshit. Lu balik lagi juga pasti lu make kok. mhm, Ya nggak ada yang tahu. Cuman kan di sini saat aku ninggalin circle, mhm, ninggalin lingkungan yang senyaman itu dulunya, kan kita mau nggak mau kan mutusin kenyamanan kita nih Kak, di betul, zona nyaman kita nih. mhm, Kita harus cabut. betul.
tanpa tanpa ada alasan gitu maksudnya. Cuman kalau aku kan punya alasan kuat karena aku nih ternyata banyak ketinggalan gitu Kak sama anak-anak yang lain yang harusnya kita udah sama-sama bisa enak, berteman juga udah nggak yang kayak gitu-gitu. Mhm. Ya akhirnya ya kayak gitulah. Ya, betul betul. Berarti banyak menyesalnya nggak sih, Bang? Banyak Banyak banget, banget. banyak banget, banyak Banyak banget, banget ya, Bang. banyak banget. Mhm. Karena pengaruh banget sih buat badan tuh pengaruh banget. Ya sekarang pun mungkin masih ada sisa-sisanya cuman kayaknya sih bisa. Karena aku akhirnya kayaknya emang harus rajin olahraga, ngeluarin Oke. toksik gitu. Aku Oke. masih rajin jogging sekarang kan. Beberapa bulan kebelakangan ini aku masih jogging akhirnya ya udah kayaknya harus kurangin keringat. Ada salah satu cara gitu pasti pasti nemuin cara gitu. Apa para para penyalahguna narkotika sebenarnya lu yang harusnya udah udah banyak yang peduli sama lu harus pikirin-pikirin lagi lah. Iya. Kalau lu untuk mau pakai lagi gitu. Iya iya, Bang. Berarti boleh kasih tahu nggak sih, Bang, hal apa aja sih yang sekarang nih Abang lakuin supaya, ngerasa jauh gitu dari si narkoba ini? Kalau aku kan Biar pulih. aku lebih milih 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 cabut gitu Kak. Iya, Milih pergi dari lingkungan gitu. yang pasti intinya harus ada kegiatan positif ya, Bang, Ah ya? iya Ya. itu penting banget sih Kak. Ketika jadi jangan sampai ada gabut gitu ya Heeh. kayaknya, ya? Kalau wah gabut sedikit sih pasti pasti ada tuh kepikiran. Kayaknya enak nih harus kayak gini lagi gitu. Cuman kan sekarang karena tempatnya baru, aku nggak kenal siapa-siapa, aku di sana sendiri, aku kayak orang rantau. Ya udah. Berarti sekarang sedang mulai struggle sama kesendiriannya sebetulnya Nggak ya apa-apa. kan? Lagi nggak apa-apa, ini prosesnya gitu ya, Bang, Prosesnya ya? Betul. terima aja Kak. Terima aja. Kan Oh, kita setiap setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita lakuin itu semua punya resiko Kak. betul. Dan kita harus bertanggungjawabkan. Nah, ini sedang dipertanggungjawabkan berarti ya, Bang? Bener, bener sekali. Mudah-mudahan tetap semangat ya, Bang, ya. Amin. Bang, boleh info nggak nih ke teman-teman Sobat Smart, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang lagi jalanin rehabilitasi atau lagi coba sembuh nih dari penggunaan narkoba ini harus ngapain sih, Bang? Apa ya? Jangan takut buat ngomong. Kalau lagi resah, obrolin aja sebenarnya Kak. Sebenarnya kita timbul nih Kak, timbul kita keinginan kita untuk pakai lagi itu karena kita resah. Karena resah. Resah. Orang tiba-tiba di stop nih dari penggunaan yang intens berapa tahun gitu. Paling kalau yang direhabilitasi nih kebanyakan mereka nih kalau boleh aku tebak paling baru pakai 3 tahun 5 tahun segitu doang paling nggak. Baru Nggak lebih. sebentar-sebentar gitu ya, Bang, ya? Sebentar, Oke oke oke. sebentar. Sementara ini udah 10 tahun, lama banget Lama nih banget Kak. pasti. Dengan intensitas gitu Kak, maksudnya tinggi gitu intensitasnya. Aku akuin sih awal-awal susah banget Kak. Awal-awal. Pengen balik lagi ke Jakarta gitu cuman nggak punya duit. Karena udah dihabisin semua. Berarti intinya kalau nggak punya duit nggak bisa beli juga Nggak kan bisa, ya, Bang? nggak bisa, nggak bisa. Ya, Tapi kan akhirnya, oh kalau ada duit, mendingan beliin hal-hal untuk yang kita perluin aja lah. iya. Untuk kita hidup, makan, rokok. Kalau kita masih ngerokok, mah makan, rokok gitu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, Bang, ya. Berarti ini kita coba semangatnya Abang juga nih, Bang. Sampai semangat ya. Sekarang lagi Semangat di terus. luar kota juga ya, Bang, ya. Santuy. Wah, Santuy, boleh pokoknya. kegiatan-kegiatan positif jangan lupa gitu Jangan ya, lupa, Bang, ya. jangan lupa. Jangan sampai gabut, jangan sampai santai-santai, Nah, pokoknya produktif banget produktif gitu ya, banget. Bang. Oke deh, Bang Safes makasih banyak nih buat sharing pengalamannya hari Sama-sama. ini. Sama-sama. Berharga banget ya buat kita semua tentunya. Oke, Oke, Sobat Sobat. Smart semua, kita cukupkan dulu edisi kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton tentunya. Mudah-mudahan edisi kita kali ini sangat bermanfaat ya untuk Amin. Sobat Smart semua. Amin, amin, amin. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Bunyikan loncengnya di channelnya PPSDM BNN RI dan juga follow Instagram dari PPSDM BNN RI. Sampai jumpa minggu depan di Rabu Bicara. Bye. Kasih dadah, Bang.